terhormat Bapak Ondi selaku dosen komunikasi organisasi dan teman-teman sekalian yang menonton. Oh iya, aku mau kenalin teman-teman kelompok aku dari kelompok 10. Yang pertama ada. Halo guys, perkenalkan nama saya Alisa Straidaya. Saya dengan NIM 44221321 dan di sebelah saya ada Vargas pakai V dengan NIM 44221525. Saya Alif Lailin dengan NIM 44221129. Saya Nanda Amelia dengan NIM 44221346. Saya Amanda tapi bukan Bronis dengan NIM 44221050. Saya Inafifa dengan NIM 44221351. Selamat menonton. Bye. Udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Iya nih. Jangan lupa nanti datang ke event gue. Oh iya, event apaan tuh? Biasa. Organisasi nih. Iya, organisasi. Oh, dia alun Bogor. Depok. Iya, di alun Depok. Wih, keren banget. Ada Biasa talk aja sih show. sebenarnya. Door prize-nya apa nih? Door prize-nya ya barang-barang elektronik gitu. Oh, barang-barang elektronik. Kipas ada kipas. Nggak tahu deh, kan rahasia dong. Ah, iya sih, Pada benar. datang aja. Kalian sibuk apa nih jadinya? Gue sih gitu-gitu aja ya sampai saat ini. Kalau lu Nan? Gue nyebukin diri aja sih. Oh, jadi lu Kebanyakan pacaran dia mah. Iya. Jadi lu bawa laptop cuma nyibuk-nyibukin diri aja. Enggak, lihat nih, baca nih Raul Krucil. Kalau lu gimana, Pi? Gue mah ngampus baik. Kesini lama banget deh si Parga sama si Aldi nggak datang-datang Iya, ya. nih. Udah jam berapa nih? Jam Biasalah. 6 ya. Mereka kan kampusnya di Jakarta Selatan. Pinggiran ya? Pinggiran. Jadi Jauh banget dong. lumayan lah. Halo guys. Itu tuh si Sorry ya Pargas. baru datang. Iya. Maaf. Duduk. Alamak. Jauh banget ya rumah lu ya? Lumayan lah dari sini mah. Udah pesan. Ntar paling. Nih si Manda nih katanya rekat. Ada acara Iya, kampusnya acara tuh, kampus. organisasi. Datang ya guys, jangan lupa. Kalau bisa ya. Usahain dong, gimana sih? Itu Iya. acara keren banget loh. Iya, katanya keren banget sih. Iya. Tapi tadi juga bilang biasa aja. Jadi gue bingung Ini ini. emang keren banget sih. Maksudnya bintang tamunya keren. Sumbernya keren. Saya bilang kamu ini ada siapa lagi? Ada lagi buat narasumbernya. Itu aja. Nggak ada itu band nggak ada gitu. Ada Band apa? band nggak tahu deh, itu yang bukan yang ngurus gue. Oh gitu. Bisa nggak kita bahas yang lain aja? Iya ya. Oh iya ya. Ini si Aldi kemana ya ngomong-ngomong? Mana ya? Dia WA lu gak udah di mana? Iya, coba lu. Coba. Gimana sih yang sering dihubungin? Nggak dibalas chat gue. Lagi di jalan kali. Gitu ya. Lo tadi kehujanan. Ih, hujan banget gila. Hujan banget ya. Oh, ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sorry ya, gue baru nyampe. Iya, Jalan nggak macet apa-apa. banget tadi, sumpah. Oh iya. Jam orang pulang kerja. Iya ya, sorry ya. Lu udah pada dari lama deh tadi. Udah dari subuh gue di sini. Buset. Asik banget sih, sumpah. Udah ngobrolin apa ya, BTW? Gitu tuh. Kasih Nih, si nih. Aldi. Tahu tuh si Manda. Dekat fest. Datang ya ke event kampus gua. Narasumbernya keren sih ini. Ini Instagramable banget nih, Dokter Lula Kamal nih. Iya. Datang ya, usahain loh. Oke, ntar gue ajak mak gue datang dah. Jadi kalian gimana selain kuliah, kesibukannya apa? Kayaknya si Alin kerja tuh. Kerja. Kenapa bahas kerjaan gua sih? Apa dong? Kenapa sih? Kerjaan gua tuh udah terlalu banyak konfliknya. Oh iya. Toxic jadinya. Konflik apaan? Lu nggak tahu konflik itu apaan? Jelasin coba yang anak kampus. Ya, Elah. sebenarnya sih ada tuh konflik namanya antar pribadi. Ya dimana gara-garanya dua orang yang saling berbeda pendapat jadinya konflik. Oh gitu. Terus selain konflik antar pribadi yang tadi Afi udah bahas, ada juga yang lain namanya konflik organisasi. Jadi itu tuh kayak masalah atau pertentangan yang terjadi di tempat kerja kayak si Alin ini nih contohnya. Jadi sebenarnya sih kalau misal konflik itu karena berbeda pendapat ya, makanya bisa terjadi konflik. Maksudnya setiap orang kan pasti punya persepsi masing-masing. Jadi wajar lah kalau ada konflik ya.
Emang lo ada konflik apa sih, Lin? Sebenarnya kalau menurut gue pribadi konflik juga bisa dari apa ya, penyampaian yang tidak tepat gitu. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu lalu kita sampaikan ke orang lain, tapi dengan makna yang berbeda, yang justru malah mengubah makna, yang akhirnya itu menjadi timbul konflik gitu loh. Emang lu nggak pernah ada konflik ya di? Kalau gue sih alhamdulillah pernah sih. Oh pernah. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah ya. Ada pengalaman lah. Gimana tuh konfliknya tuh kalau boleh tahu? Kalau gue lebih ke arah konflik interpersonal sih. Kayak gimana tuh? Yang biasanya disebabkan ya karena salah satu dari dua orang ini ngerasa ada masalah personal aja. Kayak misalkan gue di kampus nih, padahal gue udah berusaha mungkin untuk buat ngerjain tugas gue tuh sebisa mungkin gue bener-benerin gitu, cuma ada aja kesalahan gue yang dicari-cari sama temen gue yang punya masalah personal ini ke gue. Jadi lu selalu kelihatan buruk gitu ya? Ya betul. Oh gitu. Kasian banget lu di kampus ya kalau kayak gitu ya. Mungkin citra lo emang udah terlalu jelek. Iya kali ya, bisa jadi tuh. Tapi biasanya kalau konflik Citra Ambarwati. sorry. itu siapa? Tapi kalau konflik biasanya bisa terjadi karena kekuasaan yang pertama. Udah gitu yang kedua bisa juga ya tadi karena perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya kalau konflik juga bisa terjadi karena perbedaan budaya, agama. Misalnya kayak contoh kekuasaan, biasanya orang yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi, Iya betul. dia tuh bisa seenaknya. Ya, Jadi betul. dia merasa lebih berkuasa gitu kali ya. Parah ya. Benar banget. Iya sih, sama keputusan-keputusan yang sebenarnya sudah tertata tapi tidak dijalankan, yang akhirnya itu membuat konflik juga kepada apalagi di perusahaan gitu kan. Kalau gue tuh emang biasanya hal-hal yang seharusnya dijadikan satu tapi terpecahkan gitu loh. Jadi gimana ya maksudnya ya? Ya gitulah pokoknya. Ya betul tuh. Kan kalau kayak gue kan kuliah sambil kerja kan. Gue di tempat kerjaan gue tuh saling karyawannya ada gap gitu, ngerti nggak? Ada gap kayak senioritas atau enggak gitu kan. Misalkan kayak gue kan anak baru gitu kan. Gue di senioritas ini sama atasan gue yang udah lebih lama kerja di situ. Padahal dengan ini apa tuh namanya, bagian kita tuh sama rata, nggak yang misal kalau dia kayak manajer, gua karyawannya, dia manajer kan wajar kalau misal mau senioritas ke gua kan, soalnya emang dia punya kuasa lah di situ, betul kata lu tadi man. Nah cuma di sini tuh gua posisinya setara sama dia, cuma dia tuh ada senioritas, makanya gue juga suka ada interpersonalnya gitu sama dia. Soalnya gue kan dari seumur hidup gue nih nggak pernah gue kayak ngerasa ada senioritas, ada gap gitu satu sama lain. Justru kan kalau menurut gue kalau kayak gitu kan harusnya lebih enak nggak sih buat kita sharing-sharing kalau nggak ada gap senioritas atau junior gitu. Menurut gue gitu sih. Kalau di kantor gue justru yang bikin gap itu manajer antar manajer di. Jadi ada namanya manajer pelayanan, tapi dia tuh nggak mau tuh dia bareng-bareng sama manajer keuangan ataupun manajer HRD. Akhirnya seluruh masalah yang ada di manajer keuangan dan manajer HRD itu dan manajer pelayanan yang harusnya di lingkup manajemen itu bocor ke karyawan yang lain kayak gitu. Jadi kan itu kan yang menimbulkan akhirnya konflik kan, apalagi soal gaji itu kan sensitif banget kan, soal keuangan terus bocor. Jadi harusnya ini tuh dimasukin ke gaji, ternyata nggak dimasukin ke gaji gitu. Nah itu karena dia kesel, gajinya dia sedikit, terus dia ngobrol gitu ya, ngobrol di bawah karena dia punya anak buah kan, otomatis kan ya udah, jadi anak pelayanan tuh ngecapnya oh berarti manajemennya nggak bener nih gitu, padahal itu kan udah disepakati dari awal kan bersama direktur dan komisaris juga untuk fee itu. Itu sih kalau kantor gua. Tapi di kampus gue juga sama nih, ada konflik. Biasalah namanya di kampus nggak di tempat kerja pasti banyak kepala ya, maksudnya. Jadi sedikit miskom aja sih sebenarnya. Cuman ya sebenarnya bisa diatasin dengan mungkin lebih ke musyawarah kali ya, kayak
komunikasi yang lebih baik komunikasi lah. lebih baik ya. Dan lebih terbuka lah Lebih ya. terbuka juga gitu sih. Oh gitu ya. Kalau lu gimana, Vi? Gue mah biasanya interpersonal sih. Ya kayak sama temen beda pendapat jadi berantem gitu. Iya sebenarnya kalau masalah konflik nggak cuma hanya di kantor dan di tempat kuliah aja sih. Maksudnya kita sama temen kecil kita yang udah bareng-bareng dari kecil juga pasti pernah konflik nggak sih? Tapi justru kalau menurut gue ya, dari konflik ini kita malah jadi bisa lebih dekat dan lebih kenal, apalagi lebih Paham pasti karakter iya gitu ya. iya. Terus kayak jadi satu sama lain kita tuh makin saling menghargai. Kalau lu gimana, guys? Menurut lo? Lu ada konflik gak nih? Konflik di antara dia dalam hubungan gua, di antara Hubungan apa nih? hubungan apa tuh? Hubungan Hubungan sama apa orang nih? tua, sama doi. Romansa. Iya, tentang apa dulu? Romansa. Kalau tentang pertemanan selama ini ada. Tapi itu gampang lah buat atasinnya, itu tinggal komunikasi aja sih. Yang paling penting sih emang komunikasinya. Jadi gimana kita ngejelasinnya, gimana kita bisa dapat persepsi dia, gimana kita lagi. Cuma gitu-gitu doang sih. Yang penting kalian komunikasi bagus aja. Tapi nih, gue punya pertanyaan buat kalian. Gimana caranya kalian itu, kalian kan pasti kan paling males nih sama yang namanya drama ya. Kalian gimana nih cara buat ada konflik nih, satu konflik, tapi gimana caranya kalian tuh menghadapi konflik itu Dan menyelesaikannya. dan menyelesaikannya? Ayo, Coba Nan. dan dulu deh. Oh iya. Gimana? Kalau menurut gue sih benar kata Vargas tadi ya, gimana kitanya tergantung kita tuh nyelesainnya itu gimana ya, dengan komunikasi gitu. Terus yang tadi udah kita singgung juga sebelumnya, kalau kita tuh harus lebih terbuka, terus cara bermusyawarah ya, nggak ada cara lain selain diomongin sih emang cara nyelesain konfliknya itu. Terus emang mau nggak mau harus nyari jalan tengah dan ada yang harus ngalah kalau misalnya di antara ada konflik antar personal atau si organisasi itu gitu. Harus mau menerima masukan, Iya. intinya gitu kan ya kalau ada konflik. Kalau menurut kalau lu? Sama sih sebenarnya, kayak egonya tuh jangan tinggi-tinggi gitu. Terus dikomunikasiin biar nggak berantem gitu. Terus kalau menurut kalian berdua gimana? Udah. Kalau menurut gue sih biar kita nggak terjadi suatu konflik tuh ya, kita harus ya balik lagi, satu kita harus menyikapinya secara dewasa aja. Kita nggak boleh juga kayak ngelihat dari sudut pandang kita aja. Kita tuh harus memposisikan diri kita jadi lawan konflik kita juga, biar kita bisa ngerti satu sama lain. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu, guys? Menurut gua pasti udah gue bilangin tentang komunikasi yang baik. Tapi kalau kayak itu tetap gak bisa, ya udah lebih baik kita diam aja. Gue juga tipikalnya cut off sih kalau misalnya udah. Iya. Soalnya itu jalan paling gampang yang kita bisa Iya. jalanin lah. Kalau kalau lawan bicara kita udah nggak ngerti apa yang kita bicarain, ya udah kita tinggal diam aja, kita terima aja. Bener sih apa yang kalian semua bilang ya. Tapi kalau misalnya gue pribadi, kalau gue nggak bisa menangani konflik ini maksudnya dengan dua orang nih konflik nih, nggak bisa nih dua-duanya sama-sama keras kepala. Kayaknya gue butuh orang ketiga buat menengah, buat kayak mendamaikan lah gitu. Dan juga sebenarnya komunikasi efektif, udah gitu lebih ke kasih jeda. Jadi hari ini konflik, jangan langsung hari itu juga mungkin Oh, silent diselesaikan treatment gitu. lo, silent Enggak treatment. sih, bukan silent treatment juga. Maksudnya lebih ke gue tipikal orang yang kalau gue ada konflik kayak Jangan langsung. jangan langsung, tapi dijeda dulu. Iya. Kayak nanti dulu deh, biarin gue tuh Emosi mereda ya, dulu ya. benar. Biarin gue menenangkan pikiran gue dulu, emosi gue dulu gitu. Takutnya nanti kalau hari itu juga diselesain, emosi gue ke bawah gitu. Betul. Daripada meledak-meledak gitu kan Betul, ya. betul banget. Dia ngambil suatu keputusan dalam keadaan kita emosi juga nggak bagus juga sih. Benar. Ya udah, gue pulang duluan kali ya. Loh, nggak pesen dulu. Ini tadi udah pesan. Oh, udah pesen. Iya, pas berangkat banget kan tadi. Masih hujan ya nih. Iya, Tenang aja masih dulu sih. gerimis. Santai aja nggak sih? Santai. Nyantai dulu nggak sih Ini kita? baru datang sih Aldi. Betul. Parah banget sih ngehargain gue lu. Maaf ya, Di. Kita sapa-sapa di situ yuk. Di mana? Situ tuh ada kamera tuh. Hai. Jalan. Gue bingung mau nutupnya gimana. Gue bingung kan akhirnya